yang menjadi fokus saat ini apa nih Pak yang dengan target jangka pendek? Jangka pendek pertama yang didesain oleh Bappenas, kami membantu beberapa daerah ya untuk misalnya Bali. Bali itu kita ingin desain pertama soal energinya dan sampah. Bagaimana energinya yang sekarang masih ada dengan konvensional untuk listriknya itu kita mulai coba kurangi, ya kan? Kemudian bagaimana mengatasi sampahnya itu supaya sampahnya itu bisa bukan hanya dari waste menjadi energi, tapi dari waste bisa menjadi produk. Jadi misalnya dari sampah dia menjadi kompos ya untuk tanaman atau dia menjadi pellet untuk gasifikasi sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, itu sedang kita bikin dan bagus sekali kalau ini bisa terjadi sehingga langit di atas Bali menjadi biru ya, mulai dikurangi motor-motor sudah mulai akan pakai motor-motor berbaterai gitu kan, pelan-pelan di satu wilayah-wilayah tertentu. Dengan demikian harga motor pun akan menjadi turun karena terjadi perubahan yang luar biasa. Sudah tidak perlu lagi beli bensin dan pokoknya energi yang yang mengotori langit Bali itu pelan-pelan kita turunkan dan seterusnya. Nah, untuk daerah-daerah yang belum tercemar seperti itu, dengan sendirinya mereka lebih diuntungkan gitu. Jadi banyak hal yang kita bantu di dalam rangka mendesain ini. Artinya untuk sinergi dengan investor yang akan diutamakan juga Bali itu tadi Pak ya? Ini contoh, saya kasih contoh Bali. Ada juga pulau lain di Kepulauan Riau. Kita juga minta satu kepulauan di Bintan itu juga bisa menjadi pulau yang benar-benar hijau, blue energy, itu kita dorong ke sana. Pulau Penyengat itu tempatnya Raja Ali Haji. Itu di sana itu orang cuma motor apa segala macam, saya sudah minta pakai sepeda, jalan kaki dan dibersihkan. Dan sampah laut di situ juga dibersihkan. Dan itu memberikan sesuatu yang baru dan sesuatu juga yang energetik di sana gitu. Jadi ini contoh juga yang kita dorong dan mudah-mudahan nanti Pak Rudi ya kita bisa masukkan di dalam laporan VNR kita yang ke depan ya mengenai Bali, perkembangan beberapa pulau. Jadi kita beruntung sekali Indonesia dengan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini yang kita bisa selesaikan pulau-pulau itu secara sendiri-sendiri dengan kembali kepada suasana, kondisi, ketahanan habitatnya masing-masing. Itu saya kira yang penting. Demikian juga kita lihat Pulau Sumba. Pulau Sumba itu dengan terik mataharinya yang luar biasa, dengan inklinasinya yang baik untuk menghasilkan solar energi dan kemudian bisa dikombinasikan misalnya ke depan dengan hidrogen, itu bisa menghasilkan listrik yang cukup besar sampai dengan 20 giga, bahkan mungkin bisa 30 giga, dan itu bisa mengirimkan listriknya ke Bali bahkan ke Jawa, sehingga Jawa pelan-pelan juga mengganti listriknya itu yang tadinya dengan batu bara ya bisa diganti dengan yang lebih bersih dan kita berharap langit lagi di Pulau Jawa itu pelan-pelan menjadi biru. Baik. Tapi sudah banyak investor yang tertarik Pak. Investor sudah mulai banyak tertarik karena kenapa? Dulu harga-harga itu, harga investasinya mahal, kemudian harga beli dari listriknya itu juga terlalu tinggi. Sekarang misalnya solar cell itu bahkan dengan teknologi yang terbaru itu bisa hanya dengan 1 sen, 1,05 sen. Lebih rendah dibandingkan energi konvensional yang digunakan oleh PLN hari ini. Ini kan juga tantangan yang luar biasa. Jadi banyak kesempatan saya kira yang bisa dimanfaatkan dalam rangka ekonomi hijau. Boleh di-spill dikit dong Pak, dari negara mana saja sih investor yang sudah tertarik? Ini untuk ini. Ya. Ya,
ya Jepang ada, kemudian ada juga dari Saudi, ada juga dari Korea Selatan, ada juga dari Amerika Serikat, Prancis, ya, yang semua punya keinginan untuk misalnya untuk energi yang 20 giga sinar matahari kombinasi dengan apa namanya tadi hidrogen, itu ada dari Eropa dan dari Amerika yang berminat. Jadi saya kira dan bahkan dari dalam negeri sendiri banyak yang juga punya yang saya bilang tadi startup, dalam pengertian bukan startup dalam model-model bisnis apa namanya digital saja, tetapi bisnis-bisnis yang keras seperti itu tadi, seperti pengadaan listrik, pengadaan air bersih, itu sudah mulai juga dengan bisa dimulai dengan tidak harus dengan investasi yang besar. Kira-kira berapa sih Pak nilai dari investasi mungkin yang sudah terlihat dari negara-negara investor tersebut? Wah, saya belum bisa kasih angkanya ya, tetapi setidak-tidaknya ya kalau orang investasi untuk contoh saja kalau 20 giga itu 1 megawatt kalau mereka bisa paling mahal 1 juta misalnya nih ya, saya nggak tahu ini 1 juta atau 1,5 juta gitu, karena mereka sedang hitung. Tapi kalau dengan kombinasi untuk menaikkan capacity faktornya menjadi 75%, maka hidrogen itu tetap harus dinaikkan. Nah itu mungkin bisa sekitar 2 juta dolar per mega, jadi kira-kira bisa itu aja bisa 40 miliar dolar hanya untuk itu saja. Belum investasi kabel bawah lautnya, ya kan. Kemudian investasi kabel bawah laut itu tersendiri lagi. Jadi besar sekali kapasitas investasi untuk seperti ini. Kalau kita mau hitung peluang-peluang bisnis di sektor ini dalam 5 tahun ke depan itu bisa sampai dengan 300-an miliar US dollar ya untuk investasi di green economy. 300 miliar dolar ya Pak, ini yang kita nantikan bersama ya, semoga bisa cepat terwujud. Sekali lagi terima kasih Pak Suharso Monoarfa atas waktunya bersama dengan kami, sampai jumpa. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.